Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah semesta alam, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha perkasa, yang menciptakan langit dan bumi ini. Alhamdulillah telah memberikan pada kita nikmat yang begitu besar, sehingga pada subuh kali ini kita bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tadabbur kita di surah Al-Maidah ayat yang ke-116. Kita mulai Surat Al-Maidah ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. A'anta qulta linnasi ittakhiduni A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. wa la a'lamu ma fi nafsi Innaka anta 'allamul ghuyub. innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya, wa idh qala Allah, Wa idh qala Allah, dan ketika Allah berfirman, dan ketika Allah berfirman, ya Isa ibn Maryam, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam, a'anta qulta linnas
A'anta qulta linnas. Apakah kamu pernah mengatakan Apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia Ittakhiduni, Ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummiya ilahain, wa ummiya ilahain, dan ibuku sebagai Tuhan, min dunillah, selain daripada Allah. Qala subhanak, dia menjawab maha suci engkau. Ma yakunu li, tidak ada bagiku an aqula, untuk mengatakan ma laisa li, apa yang bukan, bihaq, hak bagiku, in kuntu qultuhu, jika aku pernah mengatakannya, faqad alimta, pasti sungguh engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lam, dan aku tidak tahu, ma fi nafsik, apa yang ada dalam dirimu. Innaka, sesungguhnya engkau, anta 'allamul ghuyub, maha mengetahui segala yang gaib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca surah Al-Maidah ayat yang ke-116. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam ayat ini dengan judul Al-Masih yatabarra minasyirki wa yuqirru bit-tauhid, yang artinya Al-Masih yatabarra, berjauh diri, minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan, wa yuqirru bit-tauhid, dan mengakui adanya tauhidullah, ya, dan mengakui, mempercayai yang namanya tauhid, yaitu tauhid pada Allah. Hada aidan mimma yukhatibullahu bihi 'abduhu, wa rasulahu Isa ibnu Maryam. Kata Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, ini pun juga apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Isa bin Maryam, qailan lahu yaumal qiyamah. Ini akan dikatakan, percakapan ini akan dilakukan pada hari kiamat, bihadratin minat takhadahu wa ummuhu ilahaini. Jadi perkataan ini
ayat 116 ini, percakapan antara Allah dan Nabi Isa ini akan dilangsungkan, akan disaksikan oleh para pengikut Nabi Isa yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi sekarang banyakkan umatnya, umat Nabi Isa, mereka mengatakan umat Yesus dan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, mereka akan menyaksikan percakapan ini ketika pada hari kiamat. Apa? Ya Isa bin Maryam, Allah bertanya kepada Isa bin Maryam, "A'anta qulta linnas, apakah kamu pernah berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia agar menjadikan aku, wahai manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Hada tahdidun lin nasara. Jadi ini pun sebagai ancaman untuk orang-orang Nasrani, wa taubih wa taqriya, dan juga penghinaan untuk ala ru'usil ashhad, ya, sebab untuk orang-orang yang menyaksikan atau para pembesar daripada pengikut mereka. Hakadha qalahu Qatadah. Dan ini pun yang disepakati oleh Imam Qatadah. Jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan sebagai bukti bahwa Nabi Isa sendiri tidak pernah mengatakan kepada manusia untuk menjadikan beliau sebagai Tuhan. Sementara sekarang yang beredar, yang sedang digadang-gadang, bahwa ada dalam satu ayat kitab Bible bahwa di dalam kitab tersebut itu beliau, Nabi Isa, mengatakan jadikanlah aku sebagai Tuhan. Jadi ada manipulasi Pak di sini di dalam kitab Bible. Maka ketahuilah bahwa apa yang ada di dalam Bible tersebut itu merupakan manipulasi, karena sudah banyak sekali melewati tangan manusia dan sudah banyak melewati sekali beberapa perubahan di dalam kitab Bible tersebut atau Injil. Jadi Injil yang hari ini hadir di hadapan orang-orang itu adalah Injil yang banyak sekali manipulasi, banyak sekali perubahan di dalamnya. Jika tidak percaya, silahkan beli Injil, kemudian pergi ke Turki. Kenapa di Turki itu ada di sana Injil-Injil yang di umurnya itu kurang lebih 20 abad sudah masih ada sampai hari ini, ya. Dan di sana dikatakan bahwa ada satu ayat yang selama ini dihapus oleh orang-orang Nasrani, orang dihapus di dalam kitab itu. Dan di kitab itu ada apa? Di dalam kitab itu ada wahyu di mana akan ada seorang rasul bernama Ahmad. Di dalam kitab Injil itu yang sekarang ada di Turki itu, di situ tertulis ada satu ayat di mana ayat tersebut menunjukkan bahwa akan datang satu rasul yang bernama Ahmad. Ini pun sesuai dengan apa? Sesuai dengan wahyu Allah di dalam surah As-Saff, ya, ayat ke-6, bahwa akan datang seorang rasul bernama Ahmad. Nah, itu adalah Injil yang benar, yang tidak ada perubahan di dalamnya. Tapi yang hari ini kata Ahmad di dalam, ya, kata Ahmad di dalam Injil itu sudah tidak ada. Itu kurang lebih tingkat kebenaran yang ada Injil pada hari ini pun itu hanya kurang lebih 20%. Dari 100% hanya 20% kebenaran. Bahkan kita pun pernah membaca bagaimana kisah para rasul. Kisah para rasul di Injil sekarang itu justru malah menghinakan. Banyak di antara kisah rasul yang mereka melakukan perbuatan dosa yang teramat bejat gitu. Di samping kita sering, kalau kita memuji para rasul karena kesolehan mereka, tapi yang ada pada kitab Injil hari ini itu justru malah sebaliknya. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 116 ini sebagai bukti bahwa Nabi Isa tidak pernah mengatakan
untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Begitu pula dengan ibunya. Dan apa? Nabi Isa pun menyanggah. Nabi Isa pun mengingkari perkataan tersebut. Kenapa? In kuntu qultu faqad alimta. Ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya tidak hak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada perintahnya. In kuntu qultuhu, jikalau aku pernah mengatakan hal tersebut, faqad alimta, pasti engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, aku tahu diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ya. Jadi Nabi Isa sendiri mengingkari bahwa beliau pernah mengatakan bahwa mengatakan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ini jadi suatu hal yang tidak bisa dibantah lagi, Pak. Tidak bisa dibantah lagi bahwa menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan itu adalah perbuatan syirik yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat sebelumnya, laqad kafara alladziina qalu innal masiiha ibnullah. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasah. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu termasuk di antara Trinitas, termasuk dari satu dari tiga hal. Kemudian laqad kafara, dan sungguh telah kafir juga pada ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah putranya Allah. Nah, ini perlu kita yakini, tinggal kita perkuat di dalam keyakinan kita, jangan sampai kita lupa dengan hal-hal seperti ini. Karena di luar sana banyak sekali, terutama di daerah Jawa Barat, masih banyak sekali pemurtadan yang terjadi. Padahal jika membahas tentang ayat ini, tentulah ini bisa menjadi bukti bahwa apa yang mereka ajak itu salah. Ya, banyak sekali di daerah-daerah kemarin bahkan ada yang memanfaatkan kesempatan dalam tengah-tengah bencana untuk memurtadkan kaum muslimin, dan banyak, Pak, bukan hanya orang-orang biasa, bahkan ada ustadz yang masuk Kristen. Bayangkan, Pak, ya, kenapa mereka bisa seperti itu? Padahal ustadz, Pak, masuk Kristen. Dan ini daerah di Jawa Barat yang sempat kemarin kena gempa itu, Pak. Artinya ini menjadi pukulan, menjadi peringatan untuk kita, jangan sampai kita tahu akan kebenaran tapi kita kalah akan apa? Akan kelaparan. Ya. Jangan sampai kita tahu kebenaran tapi kita kalah dengan kelaparan. Keyakinan kita harus lebih kuat daripada rasa lapar yang menderita kita semua. Apapun masalahnya, ya, tauhid itu adalah harga mati, tidak boleh diperjualbelikan. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuat keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.